وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana menghilangkan rasa sakit hati kepada seorang yang telah menyakiti hati kita. Masya Allah. Tinggal dihilangkan saja. Bagaimana caranya? Ada ceramah saya judulnya 20 sebab kenapa harus memaafkan. 20 sebab. Dilindungilah satu-satu sebab tersebut agar kita mudah memaafkan. Di antaranya hal membuat kita mudah memaafkan, kita yakin bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, termasuk orang itu menyakiti hati kita karena dosa-dosa kita. Dan kalau kita menerima musibah tersebut dengan baik, maka dosa-dosa kita akan terampuni. Di antaranya, kalau kita memaafkan, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita maafkan, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah memberikan 3 pilihan. Pertama, kita membalas, boleh. Balas keburukan dengan keburukan boleh, tidak haram dalam Islam. Dia pukul kita, kita pukul dia, boleh. Dia bilang kita, mohon maaf, anjing, kita bilang kamu anjing, boleh, tak mengapa. Tapi jangan bilang anjing rabies, dosa. Jangan balas lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. Ini pilihan pertama, kita balas sesuai dengan kadar kezalimannya. Dan betapa susahnya kita membalas dengan kadar kezaliman. Kebanyakan orang kalau membalas lebih daripada kezaliman. Daripada kezaliman orang tersebut. Kalau kita membalas lebih daripada kezaliman orang tersebut, kita sekarang yang zalim. Maka terjatuhlah kita pada model ketiga, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Di antaranya yang membalas lebih daripada kadar seharusnya. Pilihan yang ketiga, jadi pertama kita balas, yang kedua kita balas lebih parah dan itu zalim. Yang ketiga kita maafkan. Kata Allah, man afa, barang siapa memaafkan. Kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah. Allah tidak sebutkan apa, dan ini di antara cara Allah untuk menjelaskan bahwasanya pahalanya besar. Allah tidak sebutkan apa pahalanya, tapi Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah. Di antaranya barang siapa maafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah. Al jazaa' menyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda maafkan dia, Anda akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang mudahkan kita maafkan untuk menghilangkan rasa jengkel dari hati kita, kita yakini bahwasanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya sudah, Anda nggak bisa menghindar. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi buat apa kita marah-marah, wong sudah dicatat, mau diapain? Tidak bisa menghindar. Dia maki kita, dia menghina kita, dia merendahkan kita, sudah tercatat. Kita tidak bisa rubah. Ya sudah, kalau sudah tercatat, mau apa lagi? Sudah, sabar. Sabar ya. Ya. Dan masih ada yang lainnya. Itu baru 3 ya, masih ada 17 yang lain. Silakan dengar di pengajian ya. Dengan demikian kita akan mudah maafkan. Tapi di antara hal yang buat orang mudah maafkan, di antaranya selain tadi, kalau kita mudah maafkan, kita hidup tenang. Kita hidup tentram. Ada orang bikin kita jengkel, jangan kita urusin. Kata Syekh Sa'di, kita hanya, dan ini juga diambil dari Ibnu Taimiyah, kita hanya mendapatkan kemudaratan dari orang tersebut sejauh mana kita ngurusi dia. Kalau kita cuekin dia, kita nggak dapat kemudaratan. Semakin kita ngurusi dia, dia ngomong apa sih? Ngikuti beritanya, kita semakin menderita. Oleh karenanya, kita maafkan, kita hidup tenang, tidur enak. Biasakan dada kita ini lapang. Ada orang badannya besar tapi dadanya sempit. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Saya pernah ketemu kawan saya, dia marah sama kawan saya yang lainnya. Dia bilang, waktu dia marah, dia bilang, semoga Allah sempitkan orang itu dalam kuburan. Padahal orangnya belum mati. Sudah didoakan semoga disempitkan dalam kuburan. Orang seperti hidupnya menderita. Begitu dia pulang, dia ingat kejengkelannya, susah hidupnya. Dia susah
bercengkrama, canda tawa dengan istrinya. Kenapa dia jengkel? Dia ingat sama kawannya tersebut. Hidupnya jadi tidak tentram. Terkadang kemarahannya dia lampiaskan kepada istri dan anak-anaknya. Sebelum tidur dia murajaah, ingat-ingat kejengkelannya. Ngapain? Mending kita nggak usah ingat, tidur pulas, enak. Baca Quran enak. Ada orang datang kepada saya, Ustaz ini ada yang ngomongin antum. Ini demi, orang bilang kepada saya, Ustaz ada orang ngomongin antum dalam ceramah. Saya tidak mau dengar, saya hapus. Apa susahnya? Saya dengar, saya bikin pusing. Mau bantah juga, ngapain habis waktu. Ya. Bantah pun belum tentu dia dengar. Bantah pun dia semakin menjadi-jadi. Ya sudah biarin aja. Saya datang, saya delete. Assalamualaikum. Saya lagi happy, ente jangan ganggu ana dengan hal-hal ini. Paham? Sudah. Semoga dia dapat hidayah. Semoga Allah mengurangi dosa-dosa saya dengan caci makian dia. Selesai. Terus mau hidup dengan mikir terus. Ini kurang ajar orang ini. Ya Allah matikan dia. Enggak mati-mati. Tambah jengkel. Hidup tambah setengah mati. Akhirnya kita stroke, jantung, dan kolesterol naik, asam urat, dan yang lainnya.